kajian subuh pagi hari ini. Mari kita baca ayat kursi bersama-sama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Hadirin, Rasulullah pernah bersabda, siapa yang membaca ayat kursi setelah sholat fardu, maka tidak ada yang bisa menghalanginya masuk surga kecuali kematian. Ayat kursi dibaca selepas sholat fardu. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, baca terus ayat kursi. Mudah-mudahan Allah menerima semua amal ibadah kita. Jamaah finalis Ramadan yang dimuliakan Allah, semakin gak kerasa sekarang memasuki Ramadan yang ke-24. Nanti malam yang ke-25. Kita dianjurkan ketika hari demi hari berlalu untuk sering-sering mengucap Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Sering-sering mengucap doa yang barusan. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Banyak-banyak mohon ampun, banyak-banyak bertaubat, banyak-banyak meminta kebaikan. Semoga Allah ridhoi apa yang kita sama-sama lakukan dalam amal salih. Sehat semuanya ya hadirin? Alhamdulillah. Mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazan idza syi'ta sahla. Segala puji kepunyaan Allah semata atas nikmat-nikmatnya yang tiada tara, karunia-karunia dari Allah yang tiada terhingga. Semoga kita selalu dapat bersyukur kepadanya dan yang gak pernah kita lupa meminta kepadanya. Semoga Allah izinkan kita punya iman yang istiqamah sampai nanti kita wafat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya sholawat bertangkaikan salam teruntuk manusia paling agung, manusia paling mulia, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa an'im wa barik alaihi. Ustadz Ferry Septianto, gurunda kita semua yang kita muliakan, semua hadirin yang kami muliakan juga karena Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita mau tadabbur Madrasah Itikaf hari ke-24. Tadabbur Quran surah Maryam ayat 59. Jamaah yang punya Quran dibuka surah Maryam itu surah ke-19. Ayat 59, 60, 61. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ
ولا يظلمون شيئا. Kita mau tadabbur 3 ayat. Sama ayat satunya lagi yang jannati adnin lati dan seterusnya. Sudah ketemu belum hadirin? Sudah ketemu? Surah Maryam ayat 59. Kita tilawah bersama-sama, kalau sudah ketemu saya pimpin, jamaah mengulangi sesudah apa yang kami baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا. Dua ayat lagi. La yasma'una fiha lagwan illa salama walahum rizquhum fiha bukratan wa ashiya. Terakhir, tilkal jannah allati nurisu min ibadina allati nurisu min ibadina man kana taqiyya. Man kana taqiyya. Allahumma arhamna bil Quran. Semoga Allah rahmati kita dengan Al-Quran. Coba dilihat ayat 59-nya. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Ada dua pihak jamaah yang Allah murka kepada mereka. Ada dua pihak yang Allah sangat akan mengganti mereka dengan kaum lain yang datang sesudah mereka. Siapa di antaranya? Yang pertama, datang orang-orang khalfun adha'us shalah,
mereka berpaling dari sholat. Mereka nggak mau mendirikan sholat. Bahkan dalam bahasan-bahasan para ulama, bukan cuma nggak mau sholat, tapi nggak mau memakmurkan tempatnya. Karena yang dimaksud tentang wa aqamus shalah wa atuz zakah, kalimat-kalimat yang biasa gandengannya dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat. Itu ulama menjelaskan mendirikan sholat maksudnya bukan cuma sekedar sholat Allahu Akbar dari salam sampai, dari takbir sampai salam, bukan. Tapi ini tentang mendirikan sholatnya, menunaikan ibadah wajibnya, menghidupkan sholat sunnahnya, bahkan mendirikan tempatnya. Bahkan gak cukup cuma membangun masjidnya, memakmurkan masjidnya. Allah berfirman dalam Al-Quran, mereka-mereka yang mau memakmurkan rumah-rumahnya Allah hanya orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Alladzina ya'muru masajidallah. Orang kalau mau memakmurkan masjidnya Allah, menghidupkan masjid, terlibat dalam kegiatan masjid, mensupport masjid, fasilitasi masjid, semua hal yang berkaitan tentang rumahnya Allah, maka sungguh ciri hatinya bertakwa, penuh keimanan dan keyakinan kepada Allah. Dan Allah ngasih tahu akan datang suatu masa generasi-generasi adha'us shalah, mereka mengabaikan sholat, gak peduli sama sholatnya. Mereka sholat cuma Jumat doang, yang which is mereka gak ngerasa sama sekali itu sebagai amaliyah yang harus diperbaiki. Sholat cuma Jumat doang, subuh tidak sholat, zuhur tidak sholat, asar enggak sholat, maghrib enggak, isya enggak. Bahkan parahnya ada orang yang sholat cuma setahun sekali ketika sholat Idul Fitri. Loh, Idul Adhanya kenapa enggak? Idul Fitri itu sholat karena terpaksa, keluarga besar lagi kumpul di rumahnya, dia pun sholat. Enggak kenal sholat seumur hidupnya, kecuali cuma setahun sekali. La haula wa la quwata illa billah. Hadirin Jumat, ibu-ibu terutama, coba lihat berapa banyak laki-laki hari Jumat siang-siang dengan santainya ngobrol di pinggir jalan. Begitu ditanya, loh mas gak sholat Jumat? Enggak bu, kita gak sholat. Ditanya, tahu gak sholat Jumat itu wajib? Tahu. 99,99% laki-laki yang muslim gak sholat Jumat. Kira-kira mereka tahu gak jamaah bahwa sholat Jumat adalah wajib bagi mereka yang laki-laki? Tahu gak? Tahu. Kalau perempuan boleh sholat Jumat, boleh sholat zuhur. Kalau laki-laki wajib bagi mereka sholat Jumat. Mereka tahu, tapi mereka jadi generasi yang Allah bilang adha'us shalah, generasi yang gak peduli sama sholat, generasi yang abai sama sholat dia, generasi yang jauh dari kata sholat, jauh dari tempat sholatnya. Apa tuh tempat sholatnya? Musallakah, masjidkah, suraukah, langgarkah? Maka hadirin, kalau melihat ada anak-anak muda kok bersemangat memakmurkan masjid, menghidupkan masjid, membangun masjid, membuat program semakin semarak di masjid, kok ada mereka kumpul-kumpulnya di masjid, jangan pernah lisan berhenti, basahi dengan doa kepada mereka. Kalau jamaah ngelihat anak muda yang kayak gitu, jangan pernah lisan jamaah berhenti dari berdoa mendoakan mereka. Ya Allah, ini generasi-generasi yang nerusin saya besok. Ya Allah, ini generasi-generasi yang bukan di ayat ini ya Allah. Di ayat ini Allah kasih tahu akan ada generasi-generasi itu jamaah abai terhadap sholat, lalai terhadap sholat, gak peduli sama sholat, acuh dengan kewajiban yang namanya sholat. Mereka gak sholat kecuali Idul Fitri, itu pun karena gak enak keluarga pada datang berkunjung ke rumahnya. Kalaupun mereka sholat dengan begitu cepatnya seperti ayam yang mematuk jagung. Ada pencuri-pencuri, seburuk-buruk pencuri adalah pencuri dalam
sholat. Yang kalau sholat terburu-buru seperti mematuk jagung. Hadirin, sholat tumakninah, dinikmati, diresapi, bacaannya dihayati, makna bacaannya dipahami. Kemarin gurunda kita Ustadz Ferry menyampaikan, bainal masyriqi wal maghrib, sejauh timur dan barat. Makin jauh dari timur gak ketemu barat, makin jauh dari barat gak ketemu timur. Kita minta sama Allah jamaah, semoga generasi yang disebut dalam ayat ini bukan generasi kita. Amin ya rabbal alamin. Ajak putra-putranya jamaah, ayo nak ikut. Ajak buah hatinya, cucu Ustadz, cucunya ajak. Ayo cucuku sayang ikut. Bukan cuma sekedar bangun. Banyak yang bisa bangun, tapi lupa dengan konsep memakmurkan. Ada banyak masjid, tapi sepi dari kajian, majelis ilmu, program maslahat. Ada yang hanya megah dalam bangunan, sekali foto selesai. Wih bagus banget ya, foto dulu deh, foto dulu. Ceklek, habis foto selesai. Kita mau orang melihat masjid bukan hanya sebagai tempat berfoto semata. Bukan hanya mengabadikan momen saya pernah ke masjid ini saja, bukan. Tapi kita ingin semua masjid di seluruh dunia, kaum muslimin dimanapun berada, bukan cuma tempat foto saja, tapi masjid selain itu sebagai bonusnya juga dimakmurkan sama anak mudanya, program-programnya, jamaah-jamaahnya yang setia membersamai tiap episode kebaikan-kebaikan masjidnya. Itu jamaah. Jangan jadi generasi yang adha'us shalah, abai terhadap sholat. Gak peduli sama sholat. Bahkan mereka adalah generasi-generasi yang meninggalkan sholat. Wa'iyyazubillahi min dzalik. Ibunda Rasulullah pernah bersabda, teman-teman, anak-anak muda Wonosobo yang dirahmati Allah. Dalam hadis Abu Daud, Rasulullah pernah bersabda, inna awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi sholatuhu. Besok di hari kiamat, di antara sekian banyak amalan seorang hamba, ada sedekahnya, hajinya, umrohnya, senyumnya, majelis ilmunya, dan semua amal solehnya. Yang paling Allah tanyai pertama kali adalah tentang sholat. Ditanya pertama besok sholat. Gimana sholatnya hambaku yang satu ini? Apakah lisannya jawab? Enggak. Nakhtim, Allah tutup kaki, Allah tutup lisannya. Wa tukallimu aidihim. Tangannya mulai bicara. Kakinya mulai bicara. Ya Allah, kami dulu kakinya fulan. Kami diajak ke masjid, tangannya fulan. Kami diajak ngetik yang baik-baik, nonton yang baik-baik. Mata kami diajak dia untuk memandang yang baik-baik. Bicara sejujur-jujurnya. Allahu Akbar. Ya Allah, si fulan gak pernah sholat. Diceritain besok sama Allah. Diadukan, dicurhatkan. Dibuka semuanya. Sebagaimana dalam Al-Quran. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ayat keduanya apa? Wa akhrajatil ardu athqalaha. Wa akhrajatil ardu. Dan ketika bumi memuntahkan isi dalam perutnya. Maksudnya? Selain daripada keluar magma, lava, gunung meletus, lalu tsunami ataupun yang lain-lainnya. Makna yang lain diantaranya adalah semua isi bumi cerita kepada Allah apa yang terjadi. Persis. Jemaah jangan kira sejadah kita besok gak bersaksi. Sejadah ini yang hari ini kita anggap barang mati, besok tiba-tiba dia muncul. Mikrofon ini jangan dikira barang mati. Besok dia muncul. Jamaah kira itu lampu, tiang-tiang, plafon-plafon, kayu-kayu mungkin ada yang menempel ini. Ada backdrop, ada banner,
ada yang seperti ini. Jangan dikira ini benda mati semata. Enggak, itu CCTV-nya Allah besok bilang ke kita. Besok bilang ke Allah, ya Allah, saya part dari bagiannya Masjid Muhammad Al-Fatih. Waktu itu tanggal sekian, bulan sekian, jam sekian, ibu ini ngaji di sini. Mas ini ngaji di sini. Cerita jemaah. Akan cerita. Maka ayo hadirin, jangan jadi generasi yang abai terhadap sholat. Ayo sholat. Kalau ada satu hal yang jamaah harus pegang, ajak anak-anak untuk sholat. Perbaiki sholat, Allah perbaiki hidup kita. Kalau sholat terlepas, maka Allah juga bisa melepaskan kita, membiarkan kita hidup terombang-ambing dalam kebimbangan. Umar bin Khattab sering mengatakan, bedanya kami dengan mereka orang-orang yang kufur, tarkus sholah, kata Sayyidina Umar. Ma farqu bainana wa bainahum tarkus sholah. Pembeda antara kita semua nih orang beriman, kata Umar, dengan mereka yang kufur, orang-orang yang ingkar, kata Sayyidina Umar, tarkus sholah. Saat dia berani ninggalin sholat. Faman tarokaha faqad kafar. Siapa yang meninggalkan sholat maka dia telah kufur sekufur-kufurnya. Walaiyazubillahi min dzalik. Malas, hadirin, patahkan yang namanya rasa malas. Patahin jemaah. Jangan biarin rasa malas itu merajai kita, merasuki dan nyetir syahwat sehingga kita malas sholat. Subuh-subuh apalagi di Wonosobo. 14 derajat. 14 derajat, dingin-dingin. Kalau wudhu airnya dingin, maces, ngantuk. Subuh-subuh enaknya ngapain? Menurut syahwat enaknya tidur, sepakat kita. Menurut syahwat, tapi iman berseberangan sama syahwat. Syahwat syaitani maksudnya. Iman enggak gitu. Iman bilang, walaupun kamu ngantuk, ayo bangun. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai orang-orang yang berselimut. Siapa tadi yang tidurnya pakai selimut tuh? Pakai sarung. Dingin banget. Qumil laila illa qalila. Ayo bangun. Bangun di malam harimu ya. Illa qalila ya, walaupun cuma semenit 2 menit. Istighfar di waktu sahur. Tadi sahur bangun. Istighfar aja jemaah. Astagfirullah. Karena ciri ahli syurga yang hidup di dunia, wabil asharihum yastaghfirun. Ciri mereka adalah waktu sahur mereka rajin istighfar. Istighfar banyak-banyak. Teman-teman tulis di kolom komentar ya. Astagfirullah. Banyak-banyak. Tulis di kolom komentar. Jadi setiap kali ada yang nonton baca istighfar. Ditulis di kolom komentar. Astagfirullah. Istighfar 3 kali jamaah. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Sholat dijaga. Hadirin tahu nggak? Ayat yang hadirin hafal. Apa maknanya? Fawailul lil musallin. Lanjutannya. Alladzina hum an salatihim sahun. Celaka orang yang sholat. Coba bayangin jemaah. Kok bisa orang sholat tapi celaka? Ternyata maksud ayat ini adalah celaka mereka alladzina hum an salatihim sahun. Yang suka lalai dalam melaksanakan sholat. Subuh jam 12, sholatnya jam 3. Asar jam 3 lebih 3 menit, 15.03 asarnya. Sholat asarnya bukan 5:30 lagi ibu, 5:30.
Isya jam 7, sholat isyanya 2 menit sebelum kumandang azan subuh. Allah, kemana aja jamaah? Padahal Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah ayyul a'mal ahabbu ilallah. Wahai Rasulullah, amal apa yang paling Allah cinta? Nabi jawab dengan 3. Yang pertama, as-salatu ala waqtiha, salat tepat waktu. SOT, apa SOT? Salat on time, salat tepat waktu. Yang kedua, birrul walidain, berbaktinya kita kepada kedua orang tua kita. Yang ketiga, al jihadu fi sabilillah, berjihad engkau di jalan Allah. Nomor 1 hadirin, salat. Tapi saya maksiatnya banyak Ustadz, salat. Tapi saya masih makan riba Ustadz, salat. Tapi saya masih pacaran, jatuh terjerembab menjurus ke arah zina, salat. Tapi saya narkoba, salat. Tapi saya khamar, salat jamaah. Tapi saya durhaka sama orang tua, salat. Tapi saya curang, menipu, culas, membohongi publik, salat. Tapi saya markup harga, owner saya, direktur saya, atasan saya nggak tahu, salat. Betapapun buruknya engkau di masa lalu, jangan tinggalkan salatmu, karena sesungguhnya pelan-pelan salat yang ditunaikan dengan benar akan merubah pribadi orang itu yang tadinya pembohong, curang, khianat, penjudi, pemakan riba, pezina, peminum khamar, yang berbuat syirik, yang jatuh di narkoba, yang berbuat banyak dosa, karena salatnya pelan-pelan Allah nanti mengunci hatinya untuk jadi orang baik. Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Salat yang ditunaikan dengan benar akan membuat orang terjaga dari sikap dan sifat keji serta mungkar. Makanya salat jamaah. Koruptor sekalipun yang berbuat amat sangat keji, merugikan rakyat, salat. Selama masih hidup, Allah kasih kesempatan buat bertaubat, salat. Jangan jadi generasi-generasi yang lalai sama salatnya. Maka saya mau mewasiatkan kepada diri saya, keluarga saya, dan seluruh kaum muslimin, dan teman-teman di TikTok, YouTube, Instagram. 3 wasiat saya. Jaga salat, tulis di kolom komentar ya. Jaga salat, jaga taat, jauhi maksiat. Boleh diulangi jamaah. Yang pertama jaga salat. Yang kedua jaga taat. Yang ketiga jauhi maksiat. Kita nih ada di akhir zaman. Kalau zaman udah begini, para ulama tuh berpesan, jaga salat, jaga taat, jauhi maksiat. Deh yang penting jaga salat deh. Aduh le ya Allah le, mama malu nih lo le, bapakmu malu nih lo le. Salat jaga jemaah. Suruh anak kita walaupun segimanapun badungnya, nakalnya, bandelnya, memalukan kepada kita, mencoreng nama keluarga, udah jemaah doain suruh salat. Ibu kalau ngeliat anak bandel jangan malah, emang kamu ya masa depan suram. Madesu. Jangan malah digituin. Doain aja jemaah. Nabi bersabda ada doa yang tidak Allah tolak kalau beliau berdoa. Siapa? Da'watul walid liwaladih. Doanya orang tua kepada anak-anaknya. Jangan bilang yang buruk-buruk sama anak kita. Oh kamu memang dasar kamu. Jangan digituin. Masya Allah anaknya ibu, ya Allah nak, soleh banget ya nak. Pinter banget, doain soleh, pinter, solihah, sayang. Tapi anak saya nganyel kepol Ustadz, sabar. Disuruh sholat nggak mau Ustadz, sabar. Kan Allah yang ngasih tahu, Al-Quran surah Toha ayat 132. Wa'mur ahlaka bis-shalah. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha
Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Ayo ajak anakmu, perintahkan keluargamu untuk mendirikan sholat. Sabar ngajak mereka. Allah yang ngasih tahu, wastabir 'alaiha. Sabar. Nak bangun. Nak, mas. Mas, ayo bangun mas. Ya. Plek. Hati-hati sama orang tidur. Hati-hati sama orang tidur lagi bangun. Bahaya. Jangan dia apain. Mas bangun mas. Iya mak. Iya aja. Bangun. Sahur. Udah sahur. Tidur lagi dia. Bangunin lagi. Ada saat saya udah bangunin 25 kali. Ada kali. Sabar jamaah. Allah yang beritahu. Wa'mur ahlaka bis-shalah. Perintahkan keluargamu sholat tuh. Suruh sholat. Wastabir 'alaiha. Kamu harus punya stok sabar yang banyak ketika ngajak mereka buat sholat. Bahkan makna lebih luas dari memerintahkan sholat itu bukan cuma sekedar mendirikan sholatnya. Maksudnya lebih luasnya adalah ajak anakmu pergi ke masjid, bersosialisasi dengan orang-orang yang ada di masjid, bergaul dalam circle masjid, berteman dengan orang-orang yang memakmurkan masjid, bahkan kalau bisa dedikasikan anakmu untuk jadi abdi masjid. Mana Ustadz dalilnya? Coba buka Al-Quran surah Ali Imran. Apa yang dikatakan Maryam? Inni nadartu laka fi batni muharrara fataqabbal minni. Apa kata Maryam? Mohon maaf, apa kata Hannah? Hannah ibunya Maryam. Apa kata Hannah? Ibundanya Maryam. Ya Allah, aku bernazar padamu. Ini nazartu lak, aku bernazar untukmu. Fi batni, di dalam perutku yang sedang aku kandung ini ya Allah, muharrara. Nanti jadi abdimu ya Allah, mengabdi untukmu ya Allah, menjadi pemakmur masjid, penjaga masjid ya Allah. Ternyata begitu lahirnya adalah seorang perempuan. Tapi tetap ngabdi, walaupun perempuan taat. At-tahirah, jaga kesucian, jaga kehormatan diri, nggak gampang disentuh oleh laki-laki sembarangan. Bukan jadi perempuan-perempuan bergelayut manja nggak jelas sama laki-laki yang rambutnya merah, sini kuning, sini hijau. Update di Instagram, kamoy cayancu. Apa ini hadirin? Bukan gitu generasi-generasi yang cinta sama Allah, menghidupkan sholatnya. Ayah udah mam belum? Lagi main kelereng jangan lupa mum ya. Ya bunda juga ya, lagi main Barbie, anak SD udah begitu ayah bundaan. Ntar kalau SMP dia apa? Abi Umi. Kalau SMA kakek nenek. Kalau kuliah almarhum almarhumah. Waduh. Bahaya dirin. Ayo deketin sholat. Di sini ada peraturan. Ayo makmurin anak-anak mudanya. Suruh datang. Suruh datang jemaah. Datang aja dulu. Dan jangan ditakut-takuti. Nanti nek kue bandel tak sekolahin yang masjid kaya loh. Masjid malah jadi tempat nakut-nakutin. Atau biasanya nanti kalau kamu nakal bapak masukin ke pondok. Emang pondok tempatnya orang bandel apa? Pondok mah tempatnya orang yang belajar. Ibu, bapak, mas, mbak. Jangan menganggap pondok tuh kayak laundry. Kotor pakaian kita, masukin, keluar tiba-tiba bersih. Lah kalau orang tuanya nggak ada support, orang tuanya nggak betul-betul ikhlas, orang tuanya nggak betul-betul mengamanahkan kepada ustadz, kiai, guru, gus yang ada di pondok, monggo. Sakeret sane ustadz mawon, ya sulit jemaah. Orang tua juga harus titip ke pondok. Monggolah Pak Kiai, monggolah ustadz.
Dah anak saya mah silahkan dah. Titip. Lah ini baru disuruh push up 10 kali lapor. Bapak disuruh push up 10 kali. Ustadz siapa yang suruh push up? Ustadz Ilham. Mana Ustadz Ilham? Baru 10. Nggak ada di sini, nggak ada. Sini belum ada pondok jamaah. Nggak, ini contoh aja cerita. Di sini belum ada pondok, tapi tahun ini baru ada SD. Doain ya sahabat TikTok itu Instagram. Kalau Allah izinkan mudah-mudahan tahun 2024 atau 2025. Mudah-mudahan di sini sudah ada pondok Ma'had Ali. Pondok setara Ba'da SMA, 2 tahun menghafal Quran. Mudah-mudahan tahun depan Allah mudahkan, amin ya Allah. Ini di rumahmu lagi puasa bulan Ramadan, kabulkan ya Allah, amin. Sekarang kita baru buka SD tahun ini. Tahun depan ini insya Allah lantai 2-nya udah jadi. Ruang-ruang kelasnya sementara di sini dulu, nanti pelan-pelan mudah-mudahan ada gedung-gedung buat SD-nya juga, amin. Lanjut jamaah. Jangan jadikan apa yang sedang diprogram dalam pondok, lalu terus kemudian kita sebagai orang tua tuh mau melihat dalam kacamata yang berbeda. Anak saya kok disuruh push up. Pak, masa di pondok suruh nyuci piring, nyuci baju sendiri, nggak ada simboe di sini. Ya salam. Biarin suruh nyuci baju sendiri, suruh nyuci piring sendiri, nggak apa-apa jamaah. Biar dia mandiri. Pak, masa makanan saya diminta teman sekamar. Emang begitu di pondok jamaah. Bawa Oreo, bawa Malkis Roma, taruh di tengah. 30 detik habis tuh. Saya 6 tahun di pondok sama Ustadz Ferry, kami sekamar, kami sekelas di MAK, di Mualimin Jogja. Pondok kami, pondoknya Mbah Yai Haji Ahmad Dahlan, itu pondok pertamanya Mbah Dahlan. 6 tahun, begitu lulus, saya kan punya cemilan tuh biskuit-biskuit gitu. Saya makan kok gak habis-habis sih jemaah. Kenapa? Soalnya waktu saya di pondok, begitu biskuit itu ditaruh tengah kamar, 30 detik habis tuh biskuit. Woi. Begitu saya lulus, saya makan, ini kok gak habis-habis, banyak banget Oreonya ya. Ternyata disitulah sensasinya jemaah. Saat di pondok kita berbagi, saat di pondok kebersamaan lebih hangat, saat di pondok pesantren itu ya Allah luar biasa. Walaupun sekali lagi jemaah gak mesti di pondok. Anak kita yang gak di pondok pun tetap keren. Anak kita yang belum masuk pondok pesantren pun tetap hebat. Karena kita gak pernah tahu. Mungkin nanti Allah titipkan anak kita mau, anak kita gak mau, kita gak pernah tahu. Orang tuanya mah maunya masukin ke pondok. Tapi kalau anaknya gak mau, apa boleh baut? Apa boleh buat? Ya kan? Nah kembali dalam bahasan, jangan jadi generasi yang adha'us sholah, mengabaikan sholat. Maka ayo rajin datang ke tempat sholatnya. Ya selain rajin sholatnya mah rajin datang ke tempat sholatnya, memakmurkan tempat sholatnya, meramaikan tempat sholatnya. Ustadz, saya ngelihat kok itu Masjid Muhammad Al-Fatih anak muda semua ya. Lah saya ibu-ibu bisa apa? Ibu-ibu tetap bisa punya peran. Peran yang pertama, peran mendoakan. Ibu bisa mendoakan? Bisa, doain ibunda. Ya Allah, itu anak-anak muda di Masjid Muhammad Al-Fatih semoga pada sehat, lancar, cepat dapat jodoh. Lah di sini yang udah nikah saya sama Mas Denny doang, sama Ustadz Ferry. Yang lainnya masih, oh bukan jomblo, single. Lah yang nikah baru saya, Ustadz Ferry, Mas Denny. Yang lainnya masih single lillah wes. Calon-calon mantu, aduh Masya Allah. Hadirin makanya ya jemaah, saya lebih senang kalau jemaah juga ikut terlibat. Jangan karena sekedar di sini cah apa kalau bahasa Jawa cah. Kayak mah cah nom-nom tok dewe isin nih, nggak usah malu jemaah. Itu mah anak muda semua, saya malu, nggak usah malu. Datang mendoakan, datang. Nah ibu bisa apa? Bilang sama mbak-mbaknya yang ada di belakang. Mbak, ibu bisa apa? Oh ibu bisa ini. Ya nanti ibu bersamai. Aduh kamar mandinya kok kotor banget toh yo. Yuk pelan-pelan, kalau ada sikat pelan-pelan
geser-geser, mungkin ada sesuatu yang bisa dibersihkan bersama. Itu peran, saling punya peran satu sama lain. Yang bapak-bapak perannya apa? Sama, mendoakan. Yang lebih rezeki perannya apa? Hartanya dilibatkan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Ini yang jamaah TikTok, YouTube, Instagram, kami semua tim Masjid Muhammad Al-Fatih mengucapkan jazakumullah khairan. Terima kasih sudah memfasilitasi itikaf. Jamaah juga makasih ya jamaah udah fasilitasi itikaf. Tahu nggak jamaah? Pada komen apa? Waduh, ayam terus ya di sini. Wes. Sampai bilang begitu. Ayam terus nih bukit di sini. Alhamdulillah itu atas pertolongan Allah, wasilahnya fasilitas jamaah-jamaah di sini. Sampai kemarin santri Minhajul Quran begitu ya. Waduh ayam. Bukan yang nggak bersyukur, berarti alhamdulillah kita bisa fasilitasi mereka-mereka yang iktikaf. Jadi yang iktikaf di sini tuh dari 1 Ramadan sampai 18 Ramadan ada 6 orang. 5 dari santri Minhaj Kalikajar, 1 Ustadz Ilham sama Mas Topan, 7. Yang iktikaf dari 21 sampai 30 di sini ada sebanyak ini nih. Ini berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Ada 15 sama saya 16. Mas Topan di balik layar 17. Ibu-ibu juga iktikaf walau cuma sesaat, tapi yang full ada 16 17-an. Hadirin Allah. Saat difasilitasi kata Nabi apa? Mandalla alal khair kafa'ili. Siapa yang memfasilitasi kebaikan dalam rangka ini, siapa yang fasilitasi iktikaf, walaupun beliau enggak iktikaf, beliau dapat pahala iktikaf. Bahkan dahsyatnya orang-orang yang memfasilitasi iktikaf bukan cuma iktikafnya saja, tapi dia dapat ruang lingkup iktikafnya. Dia dapat pahala sholatnya orang yang iktikaf, dapat pahala buka puasanya yang iktikaf, dapat pahala cemilan ba'da tarawihnya orang yang iktikaf, dapat pahala tarawihnya orang yang iktikaf, dapat pahala tahajudnya orang yang iktikaf, dan bahkan powerfulnya dia dapat pahala baca Qur'annya orang yang lagi iktikaf. Ada 5 hari lagi. Ustadz, tolong dong Ustadz, saya mau fasilitasi iktikaf, boleh dibersamai Ustadz? Siap. Tap link di bio aja jemaah. Tinggal tap link di bio. Tinggal 5 hari jemaah. 5 hari. Kapan lagi kita nggak bisa itikaf, tapi saya mau dapat pahala itikaf. Tap link di bio. Saya mau ikut membersamai itikaf Ustadz, mohon dibersamai, mohon dibantu. Atau cek story Instagram bisa, atau cek di sosial media, atau DM Masjid Maf juga bisa. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Sekarang itu kesempatan kita cuma 1. Totalitas sampai akhir batas. Akhir batasnya kapan? Besok hari Jumat. Malam Jumatnya, hari Kamis maghribnya sudah Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Nanti malam Jumatnya udah takbiran jemaah. Ini hari apa Mas? Ini Sabtu, besok Ahad, besok Senin, Selasa, Rabu, Kamis. 6 hari lagi jamaah. Tarawihnya 5 hari lagi. Bener gak sih? Tarawihnya 5 hari lagi, puasanya 6 hari lagi. Tersisa 6 hari hadirin. Kemarin disampaikan, kami masih ingat gak? Rasulullah masuk ke masjid malam 21. Beliau keluar ketika malam takbir. Beliau mengikat diri di masjid. Hadirin ya Allah, Masya Allah, Tabarakallah. Makmurkan yuk masjidnya jemaah. Jadilah generasi pemakmur masjid. Jadilah generasi apa? Pemakmur masjid. Ayo makmurin masjidnya. Alhamdulillah dengan segala keterbatasan, Allah sudah anugerahkan, udah gak kehujanan, gak kepanasan. Walaupun di sini gak ada AC, tapi kan insya Allah kita AC. Angin cendela. Kan? Wonosobo udah sejuk,
14 derajat. Nih paling ntar siangan 24, 25 derajat. Bismillah. Yuk jadi generasi pemakmur masjid. Terus yang kedua, generasi siapa yang Allah akan benci mereka, binasakan mereka. Ini yang kedua. Generasi-generasi yang wattaba'us syahawat. Generasi yang kedua yang Allah akan binasakan mereka adalah generasi yang wattaba'us syahawat, mengikuti hawa nafsunya. Ingat gak Nabi pernah bersabda apa? Allah takjub kepada syab, anak muda, laisat lahu sabwah, yang tidak bisa disetir oleh hawa nafsu syahwatnya. Kata Nabi, Allah itu takjub sama anak-anak muda yang gak bisa disetir oleh syahwatnya. Syahwatnya bilang tidur, dia bangun. Syahwatnya bilang batalin puasa, dia puasa. Syahwatnya bilang jangan terawih, nonton TV, main TikTok. Tapi dia mengatakan enggak, saya harus terawih. Syahwatnya bilang nun mati ketemu ba aja iklab. Masa aku ketemu kamu kita pacaran yuk. Padahal bukan itu, harusnya nun mati ketemu ba aja iklab. Aku masa ketemu kamu kita enggak ijab. Masya Allah. Syahwatnya bilang pacaran, tapi dia bilang menikah. Syahwatnya bilang riba, dia bilang I'm stay away from riba. Saya menjauh dari riba. Syahwatnya bilang udahlah leasing nyicil aja. Tapi imannya bilang enggak, cash keras. Allah kan sesuai prasangka hambanya. Kapan kita bilang ya Allah mampukan kami belinya cash. Allah akan mampukan semua membeli dengan tunai tanpa hutang sedikit pun. Allah sesuai prasangka hambanya jemaah. Sejauh apa kita berprasangka baik sama Allah, Allah lebih baik dari apa yang pernah kita sangka. Ana inda dhanni abdi bi, kata Rasulullah. Allah berfirman di hadis qudsi, Rasul bersabda, Allah sesuai prasangka hambanya. Ana, aku Allah, sesuai prasangka hambaku kepadaku. Maka generasi yang kedua itu adalah generasi buruk. Siapa generasi buruk? Generasi yang mengikuti hawa nafsunya, syahwatnya. Tapi kan syahwat manusia gak bisa hilang Ustadz, betul. Dia memang gak bisa hilang, tapi dia bisa dikendalikan. Kendalikan jamaah. Pesan kepada anak-anak. Nah mama, kalau kamu memang sudah jatuh cinta nanti, mama sangat dukung kamu menikah. Walaupun usiamu sangat muda belia. Kami menikah umur 21 tahun. Waktu itu saya menikah lagi semester 5. Istri saya seangkatan di pondok. Saya mu'allimin, istri saya mu'allimat Jogja. Banyak orang yang bilang, aduh kuliah nikah, mesti kuliahnya hancur. Kuliah kok nikah pasti gak selesai. Istrinya mau dipakani apa? Bahasanya sampai begitu jemaah. Emang istrinya mau dikasih makan apa? Dikasih makan batu. Saya kasih tahu sama jamaah, saya semester 5 lagi kuliah nikah, umur 21 saya nikah, istri saya juga masih kuliah saya nikah. Sampai detik ini istri saya dari awal nikah sampai detik ini gak pernah makan batu, makannya segono-gono. Gak pernah makan batu. Jadi ibu-ibu yang bilang, anakku lagi kuliah ngapa toh nikah, bismillah nikahin. Nikahin. Jangan sampai ketika di perkuliahan anak kita malah berzina didiamkan, minta nikah malah dihalang-halangi, jangan. Alah, belum selesai. Anak kita berzina, pacaran, didiemin. Pacarnya datang, assalamualaikum, tante fulanahnya ada di kamarnya. Saya mau ajak jalan-jalan ngabuburit boleh. Jemputnya asar, dipulang ini jam 10 malam. Emang jamaah jamin tuh anaknya gak ditoel-toel sama laki-laki yang gak jelas si Panjul itu? Tantenya udah ngajinya sama Masjid Muhammad Al-Fatih lagi. Gak boleh, haram, pacaran haram. Kalau mau nikahi anak saya sekarang juga. Tante saya mau pacaran dulu, kan masa pengenalan.
Gak boleh, haram. Kata Ustadz Irfan, saya ngaji subuh syuruk, haram pacaran. Bude, tante, saya pulang nanti bawain martabak deh. Oh iya, bawa martabak boleh, silahkan. Wah yang ngawur ini jemaah. Cuma disogok sama martabak doang. Anak perempuannya dilepas begitu aja. Janganlah jemaah. Ntar kalau anaknya kuliah udah, aduh mak, kayaknya hilal-hilal jodoh udah deket nih mak, udah bismillah nikahin. Lah Ustadz masih kuliah, gak apa-apa. Hadirin kuliah gak apa-apa. Alhamdulillah semester 5 saya dan istri menikah. Satu angkatan, kami mu'alimin, istri mu'alimat. Umur 21 tahun, kami cum laude, istri saya cum laude. Kami berdua lulus dengan predikat cum laude. Artinya kuliah bukan penghalang menikah. Jamaah kalau punya anak, anaknya lagi kuliah, minta nikah, bismillah nak, ayo mana calonnya? Minta kasih tahu calonnya kayak apa. Oh iya, mamah cocok, bismillah ayo. Langsung ke KUA. Nikah tuh yang mahal apa? Gengsinya. Kayaknya calon-calon nih mas. Paham banget. Wah orang tua saya nih. Waduh. Apa terhalang karena orang tua? Waduh. Nikah yang mahal, gengsinya. Ingat gak dulu kita nikah di KUA? Saya sama istri waktu itu nikah di KUA aja mah, KUA Garung. Saya buat surat numpang nikah. Kami berdua nikah di KUA Garung Wonosobo. Di KUA kami nikah. Habis itu selesai, ya udah. Ada walimah ya, walimatul ursh diadakan, memang ada alhamdulillah. Tapi nikahnya di KUA. Ini buat teman-teman yang mau nikah, ngerasa wah harus adipura, wah ya jamaah gak nutuk duitnya jamaah kalau harus adipura standarnya. Adipura, kemarin dekornya acara akad berapa habisnya? 100-an juta, dekor acara akad ratusan juta, waduh. Itu baru dekornya loh jamaah, belum cateringnya. Kalau jamaah ngundang, kalau adipura kan kelasnya kelas 1000 orang. Satu orangnya 100.000 kali 1000, 100 juta ya gak sih? Iya gak sih? Iya. 100.000 kali 1000 orang. Iya kan? Iya. Iya. Baru dekornya 100 juta. Makannya 100 juta. Belum wardrobe-nya. Wardrobe apa sih wardrobe? Apa tuh? Kayak kostum. Adat Jawa, Padang atau adat apa gitu. Wardrobe katakanlah sekian puluh juta. Belum IO-nya, event organizer-nya. Belum nanti ada entertain kalau mungkin ada. Kalau saran saya sih ya udahlah jemaah, hindari yang ada maksiat-maksiatnya mah hindari. Nikah itu kan pengen datengin ridho Allah. Jangan ngundang entertain yang nanti cenderungnya entertainnya itu malah memaksiati Allah. Terus entertainnya apa? Nih saya kasih tahu simple. Nikah itu mudah dan murah. Yang mahal itu gengsi. Tulis di kolom komentar sahabat. Terutama yang belum nikah-nikah, biar mungkin ibunya nonton, bapaknya nonton. Bu ini pas banget bu, ayo bu ini live streaming bu. Nikah itu mudah dan murah, coba diulangi. Yang mahal gengsi. Yang mahal gengsi. Nih, nikah mudah murah, datang khidbah lamar. Udah, tentukan tanggal. Sudah ke KUA. Akad nikah. Sudah habis akad nikah ke Masjid Muhammad Al-Fatih. Ngapain? Ngaji. Yuk ibu, bapak, saya mau syukuran anak saya nikah. Ngapain? Masjid Muhammad Al-Fatih. Ngaji. Syukurannya kajian. Nanti MC-nya Ustadz Ilham, qori'nya Ustadz Ihsan atau Ustadz Dama, Mas Ihsan atau Mas Dama. Nanti tausiahnya bisa dari ibunda mau manggil ustadz dari luar silahkan, ibunda mau membersamai insya Allah kami bersamai. Ibu begini gini, rumus rumah tangga begini gini. Mas mbak yang baru nikah jangan dikira cuma aja, tapi nikah harus dengan ilmu. Dah begitu selesai kajian, monggo ibu makan. Ayo pak makan pak. Habis makan, salam-salaman, ucapkan selamat yang laki-laki, ucapkan selamat pada yang laki-laki, yang perempuan ucapkan selamat pada manten perempuan. Habis itu pulang, udah selesai. Gak harus dekor-dekor yang
Gimana? Kalaupun mau dekor boleh. Nanti di sini mungkin kalau mau didekor silahkan. Ini nanti kalau mau jadi tempat akad nikah silahkan. Ibu boleh loh ya. Saya sangat boleh. Ibu yang bentar lagi mau mantu nikahin anaknya, kalau mau menikahkan di Masjid Muhammad Al-Fatih, boleh. Bilang aja ke Mas Ihsan dan teman-teman lain. Ya. Setelah masjidnya jadi, nanti di atas akadnya mau tasyakurannya di bawah boleh. Tasyakurannya gitu aja. Ngaji, makan, pulang. Coba diulangin, ngapain aja? Ngaji, makan, pulang. Wah, amplopnya belum Ustadz. Aduh. Hadirin ingat ya jamaah, amplop bukan hutang. Amplop bukan apa? Itu hadiah. Jangan mikir utang. Itu hadiah. Orang kalau ngadain walimah, ngasih amplop, itu hadiah. Jangan jadi beban hutang. Dan yang ngasih juga harus sadar diri. Ngasih dalam bentuk hadiah bukan untuk ngutangi. Tapi kan adat di sini ngutang ya Ustadz. Saya mbien ngasih 100.000. Lah kok dia balikinnya cuma 20.000 nih gimana? Gak halal makanannya tuh. Waduh. Parah. Oh. Dicicil, astagfirullahaladzim. Hadirin ingat ya, dulu jamaah kalau ngasih, apa sih namanya kondangan, apa sih kondangan? Karena di sini ada muyen gitu ya. Muyen, nah kalau kondangan namanya apa? Kondangan. Kalau muyen nilik bayi, nengokin bayi. Muyen, takziah, kondangan. Itu kalau jamaah ngasih, mbak aku mau ngelebuk ke amplop 1.000 loh yo. Sesok anakku mantu 1.000 loh jenengan. Jangan digituin, itu mah bukan utang ya jemaah. Jemaah muyen hadiah. Jemaah kondangan hadiah. Jemaah apalagi tadi satu lagi? Takziah. Kalau takziah itu bukan hadiah, masa kasih hadiah sama, bukan, maksudnya kata Nabi, buatkanlah makanan kepada ahli Ja'far karena mereka sedang kesusahan. Kita suruh ikut andil lah. Nah kalau kita bawa beras kan kayaknya banyak banget nih, nanti tumpuk. Mending bawa mentahannya. Mentahannya apa? Uang, begitu. Nah kita balikin jemaah, jangan jadi generasi penyembah syahwat. Jangan jadi generasi yang disetir oleh hawa nafsu. Makanya senengnya, takjubnya Allah tuh ngelihat anak muda laisat lahu sabwah, yang gak punya keinginan, kecondongan kepada satu kemaksiatan, nggak bisa disetir sama hawa nafsu. Itu anak-anak muda hebat jemaah. Allahu Akbar walillahilham. Gak kerasa sudah jam 5 lebih 53 menit. Saya rasa ini masih kurang 10 menitan, jam 6 lebih kalau bisa jemaah, biar masuk waktu syuruk. Mohon izin nanti ditambahkan oleh gurunda kita Ustadz Ferry Septianto. Ahlan Ustadz. Tambahan-tambahannya sangat dinantikan, apalagi terkait tentang bahasan ayat 59 ini. Waktu dan tempat kepada yang terhormat gurunda kita semua, Ustadz Ferry Septianto, disilakan. Fadol Ustadz, barakallahu fikum, 10 sampai 15 menit untuk tambahan terbaiknya. Barakallahu fikum gurunda, barakallahu fikum Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadirin rahimakumullah, melanjutkan pembahasan yang sudah panjang lebar tadi, dari sholat sampai ke nikah. Alhamdulillah. Jadi dalam surat Maryam ayat 59, jamaah rahimakumullah, ketika Allah berfirman, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat. Saya ingin menambahkan sedikit saja. Kenapa kok Allah pilih atau gabungkan antara sholat dengan apa Bu? Syahwat. Kenapa kok Allah Subhanahu wa taala gabungkan antara orang yang adha'us shalah? Perlu digarisbawahi, adha'us shalah itu bukan orang yang enggak sholat. Karena ada namanya idha'atul mal. Orang yang menyanyiakan harta, dia punya uang tapi dihambur-hamburkan untuk maksiat, itu idha'ah. Jadi bukan berarti tidak punya uang.
Idha'atus shalah bukan berarti mereka tidak sholat. Kalau sekarang berarti lebih apa? Lebih parah. Bukan lagi nggak sholat, bukan lagi menyanyiakan sholat, tapi memang tidak sholat, subhanallah. Akan datang jamaah orang-orang khalfun, pengganti yang buruk, yang mereka itu meremehkan sholat. Sama tadi Ustaz Irfan menyampaikan dalam surat Ara'aital ladzi yukadzibu biddin Al-Ma'un. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka bagi orang yang sholat. Allah tidak mengatakan celaka bagi orang yang tidak sholat. Yang sholat saja bisa celaka, apalagi yang tidak sholat. Siapa mereka? Alladzina hum an salatihim sahun. Tidak peduli dengan rukunnya. Al-Fatihahnya belepotan. Kemudian sujudnya juga enggak benar. Rukuknya juga enggak benar. Semuanya enggak benar. Nah ini mereka adalah orang yang adha'us shalah. Mereka itu menyanyiakan sholat. Mereka orang yang celaka, apalagi yang tidak sholat. Terkait dengan waktu, terkait dengan hal-hal yang lain, terkait dengan sholat. Nah, kenapa kok Allah sebutkan dengan syahwat? Kira-kira jamaah Allah apa hubungannya? Karena tidak ada yang kebetulan dalam Al-Quran. Ternyata jamaah Allah, para ulama mengatakan, sebab terbesar kita tidak bisa khusyuk dalam sholat adalah mengikuti hawa nafsu. Itu asbab al-kubro atau as-sababul akbar. Sebab yang paling besar seseorang itu tidak khusyuk sholat adalah ketika dia sibuk dengan syahwat hawa nafsu. Bayangkan jemaah, kalau seseorang itu sedang sholat, terus dia kepikiran, tadi saya di rumah masaknya itu kira-kira bumbunya udah pas belum ya? Itu ingat sholat. Ada orang anak muda yang sukanya misalnya pacaran. Sholat Allahu Akbar itu keingatannya macam-macam. Kenapa? Tidak khusyuk dalam sholat. Ada orang yang dia itu gemar maksiat minum khamr. Ketika minum khamr, minum khamr tapi masih ingat sholat, Masya Allah. Dia akan ingat ketika sholat, dia nggak khusyuk. Karena apa? Wattaba'us syahwat. Jadi jamaah rahimahullah, kenapa kok kita tidak khusyuk dalam sholat? Karena wattaba'us syahwat, kita mengikuti hawa nafsu. Oleh sebab itu, kalau kita ingin menjadi orang yang mendirikan sholat, maka di antara sebab terbesarnya adalah yuk kita tinggalkan hawa nafsu yang buruk. Sholat itu penting. Maka Umar bin Khattab mengatakan kepada para bawahannya, karena Umar saat itu menjadi khalifah, bilang sama gubernur-gubernur yang ada di wilayah-wilayahnya, bilang apa? Inna ahamma amrikum indi as-shalah. Sesungguhnya yang paling penting bagiku itu sholat. Bukan ini gimana pembangunan di wilayah ini gimana jembatan di wilayah ini gimana bandara di wilayah ini. Tapi beliau mengatakan yang paling penting adalah as-shalah, salatnya. Kenapa? Karena orang yang mendirikan salat, faman hafidhaha wa hafadha 'alaiha, orang yang bisa menjaga salat, maka itu akan yang lainnya pasti akan terjaga. Salatnya baik, pekerjaannya baik. Salatnya baik, keluarganya baik, insya Allah. Tetapi kalau seandainya orang tersebut waman dhayya'aha, kata Umar, siapa yang tidak peduli, siapa yang sia-siakan salatnya, fahuwa lima siwaha adya, maka yang lainnya tuh kacau. Yang lainnya tuh pasti akan sulit. Maka jamaah rahimakumullah, kalau kita di sini mungkin ada yang mendengar bos perusahaan punya karyawan ribuan, ada yang punya bawahan dan sebagainya, pekerja, maka carilah orang yang sholat. Gak usah bikin aneh-aneh, harus CV-nya seperti apa, itu bisa dikarang. Tapi kalau sholat nggak bisa dikarang. Sholatnya baik, pekerjaannya insya Allah baik. Karena siapa yang menjaga Allah, Allah pasti akan jaga kehidupannya.
Ada yang datang mau melamar, tanya, sholat subuhnya gimana? Sholat zuhurnya bagaimana? Kalau sholatnya, alhamdulillah, sholatnya di masjid, maaf. Muridnya Ustadz Irfan, insya Allah. Ini nggak usah panjang-panjang, langsung bismillah. Langsung bismillah. Langsung kombil tuh, Masya Allah. Ini terlalu tergesa-gesa itu. Nah, sholatnya gimana? Alhamdulillah baik. Tapi kalau ternyata subuhnya, udah. Mau bangun tidur sholat aja susah, apalagi mau bangun rumah tangga. Kalau bangun rumah tangganya bisa, Bu, mudah itu. Ya, bikin tangganya mudah, tapi bangun rumah tangga gak semudah bikin tangga rumah. Makanya hal yang terpenting kalau ingin mencari calon ataupun calon mantu, maka tanya dulu gimana sholatnya. Karena kalau sholatnya gak beres, dia akan menyusahkan gak cuma di dunia tapi di akhirat. Jadi itulah jamaah rahimahullah. Kenapa kok Allah sebutkan wattaba'us syahwat? Karena seseorang itu kalau dia sudah ngikutin hawa nafsu, pasti sholatnya itu tidak iqamah, tidak dirikan dengan sempurna. Tapi kalau seseorang itu bisa mengelola hawa nafsunya, bahasanya Ustadz Irfan tadi, bisa menyetir, maka insya Allah sholatnya pun baik. Kalau sholatnya baik, maka kehidupannya juga akan Allah perbaiki. Itu cerminan paling utama adalah sholat. Oh, saya ini mau mencari, nanti saya punya warung itu saya sibuk, ada orang yang ingin minta saya jaga dia. Jadi ingin cari karyawan. Pertama hal yang dicari adalah gimana dia menjaga sholatnya. Kalau sholatnya terjaga baik, warung itu nggak perlu CCTV. Ibu dan jamaah nggak perlu tanya, ini kok tadi di sini orangnya ada 4, kok sekarang tinggal 3. Memang kalau warung kalau nggak kurang itu juga kita repot gitu kan. Perasaannya was-was. Tapi kalau yang kita cari adalah orang yang mendirikan dan menjaga sholat, insya Allah pasti yang lainnya pun akan terjaga. Maka jamaah Ibnu Qayyim sampai punya perkataan yang indah. Kenapa kok kita tidak bisa khusyuk? Karena dalam hati kita itu masih terdapat kecintaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah dalam beberapa hari ini, insyaallah nanti sampai hari Ahad, kami diizinkan untuk sama-sama mudarasah terkait dengan kitab Tazkiyatun Nafs, membersihkan dan menyucikan hati kita. Kalau dalam hati kita masih tercokol kecintaan hubbud dunya, maka kita tidak akan pernah sempurna dalam mencintai Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Jadi itu hikmahnya kenapa kok disebutkan salat dengan wattaba'us syahawat. Nah, semoga tidak seperti yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim, kalau seseorang itu sudah mengikuti hawa nafsunya, maka Allah akan cabut rasa taat dalam dirinya. Nikmat taat itu adalah kenikmatan yang harus kita syukuri atas nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Jadi jamaah Allah, poinnya adalah kalau kita ingin sholatnya itu nikmat, maka jangan sampai kita itu dikendalikan oleh hawa nafsu. Kalau kita ingin sholatnya itu khusyuk ketika Allahu Akbar, tidak pernah mikir-mikir yang lain. Jamaah Allah, ada salah satu ulama itu ketika sholat, beliau sakit dan harus diamputasi. Dia nggak mau untuk dibius. Katanya, waduh kalau saya dibius akan ada waktu yang hilang untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Enggak mau. Terus gimana, ini harus dipotong, kalau enggak dipotong nanti akan menjalar ke tubuh yang lain. Tunggu, biarkan aku sholat. Kalau sudah sholat, potong itu. Betul jamaah Allah, ketika sholat dipotong dan enggak kerasa. Dan tidak terdengar suara. Karena apa jamaah? Orang itu kalau sudah merasakan lezatnya ibadah kepada Allah, dunia itu enggak ada artinya bagi dia. Maka jamaah rahimakumullah, kita jaga sholat kita, Allah jaga hidup kita. Allah jaga hidup kita, keluarga kita, Allah jaga pekerjaan kita, Allah jaga lingkungan kita, Allah jaga segala-galanya. Intinya adalah jangan sampai kita menjadi orang yang idha'atus shalah. Sebab idha'atus shalah itu irisannya adalah karena kita mengikuti hawa nafsu.
Kalau setelahnya ayat yang 60, illa man taba wa amana wa amila amalan shalihah. Kecuali orang-orang yang bertobat kemudian dia beriman dan beramal shalih. Nah, berarti di sini ketika kita ini dikuasai oleh syahwat, masih ada kesempatan kita untuk bertobat. Ketika bertobat, kita perbaiki iman. Kemudian ketika kita bertobat, kita langsung isi dengan amal shalih. Tobat itu bukan hanya sebatas berhenti. Oh kan saya sekarang sudah sholat lagi. Oh sekarang kan saya sudah meninggalkan riba. Sekarang sudah meninggalkan zina. Tapi apa yang amal shalih yang bisa menutupi keburukan itu? Karena sesungguhnya kebaikan yang kita lakukan akan menutupi keburukan-keburukan masa lalu kita. Ahsin fima baqiya yughfar laka ma madha. Perbaiki apa yang tersisa di bulan Ramadan ini, insya Allah akan Allah hapus dosa-dosa yang telah lalu. Semoga ini bisa menjadi renungan kita semuanya. Yang sedikit semoga Allah terima, amin ya Rabbal Alamin. Saya cukupkan Ustaz Irfan karena sudah lebih jam 6. Saya kembalikan ke Ustaz Ridwan. Ya Ustaz Irfan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan jazaa Ustaz Ferry Septianto. Semoga Allah memuliakan, melancarkan, memberkahi beliau sekeluarga. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, terima kasih sudah berkenan teman-teman anak-anak muda Wonosobo, ibunda semua, semoga selalu istiqomah sampai wafat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bagi sahabat yang ada di TikTok, YouTube, Instagram dan semua sosial media, kalau ada yang berkenan untuk menjadi orang atau pribadi yang lebih baik, kita sama-sama mau belajar untuk jadi lebih baik. Ada konten video-video pendek saya yang sering saya share ke grup, yang kepada sahabat bisa di-share ulang, dijadikan story WA. Jadi silakan kalau ada yang mau bergabung di grup untuk dapatkan konten-konten dari saya, bisa tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negara. Semoga grup itu menjadi wasilah datangnya kebaikan untuk hidup kita ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Ibunda mohon izin, nanti sore kita buka puasa bersama gurunda-gurunda kita, ada 4. Saya, Ustadz Ferry, Ustadz Faisal Wahidina, Ustadz Samsul Amin. 4-4-nya dari Pondok Pesantren Muallimin Yogyakarta, yang insya Allah kami akan hadir 4-4-nya nanti sore di sini. Ustadz Faisal, Ustadz Samsul Amin, Ustadz Ferry beserta kami. Nanti kita akan dengarkan nasihat-nasihat dari beliau. Saya nanti selaku pembawa acara dan moderator saja. Beliau yang nanti nyampein materi-materi hebatnya. Masya Allah, tabarakallah. Begitu ya jamaah. Nanti sore ya Ibu, Bapak, sampaikan keluarga, insya Allah nanti kita buka puasa bersama di sini. Semangat, Masjid Muhammad Al-Fatih, Istiqomah Jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Oh ya, ahlan. Sahabat, kalau ada yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian saya untuk dapatkan konten-konten video pendek dakwah saya, sahabat bisa tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negara. Dan bagi sahabat kalau ada yang mau membangun masjid, Masjid Muhammad Al-Fatih sangat terbuka lebar. Juga bisa tap link di bio. Barakallah.